Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nastiti Trilestari dengan NIM 228022410023 akan mengidentifikasi organisasi koperasi sekolah guna memenuhi tugas mata kuliah pengantar organisasi dosen pengampu Bapak Muhammad Hanafi SAP MSI. Nah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang masalah. Pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia pada saat ini adalah pembangunan di bidang perekonomian untuk mempertinggi taraf hidup dan tingkat kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah telah dan harus berusaha menciptakan suatu tatanan perekonomian yang sesuai dengan pola hidup bangsa Indonesia. Pemerintah juga membangun pendidikan yang artinya proses belajar mengajar, dalam hal ini mempengaruhi siswa agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungan. Periode Orde Baru dan periode reformasi kehidupan perkoperasian di Indonesia dapat berlangsung secara terus-menerus berkembang dan berkesinambungan. Salah satu yang turut mengembangkan koperasi adalah berkembangnya sumber daya perkoperasian dan pemerhati koperasi, serta praktisi koperasi melalui pendidikan perkoperasian yang perlu diterapkan sejak dini. Koperasi merupakan salah satu organisasi ekonomi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi Indonesia memiliki dasar konstitusional yang kuat, sebagai yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 Ayat 1 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas-asas kekeluargaan. Dasar konstitusional tersebut juga diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Adapun tujuan koperasi di Indonesia sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan turut serta dalam membangun tatanan perekonomian Indonesia. Sejahtera dapat diartikan sebagai kondisi sudah mampu memenuhi kebutuhan hidupnya atau sudah mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan tujuan secara umum dari koperasi sekolah adalah untuk mensejahterakan para anggotanya. Beberapa tujuan koperasi sekolah antara lain yaitu 1. Untuk menunjang pendidikan yang dilakukan di lingkungan sekolah dengan berbagai tindakan praktek yang berhubungan dengan kegiatan koperasi. 2. Dalam praktek koperasi sekolah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan peralatan sekolah masing-masing siswa. 3. Menghindarkan terjadinya pertentangan kepentingan di kalangan pengelola di antara mereka yang berusaha mencari keuntungan dari kegiatan usaha koperasi sekolah. Serta 4. Untuk menanamkan kerjasama, untuk menanamkan derajat, dan untuk menumbuhkan potensi entrepreneurship serta membangkitkan sikap berani mengemukakan pendapat siswa maupun menjadi anggotanya. Materi yang pertama yaitu asas-asas koperasi sekolah. Indonesia sebagai sebuah negara yang saat ini menyandang status negara berpendapatan menengah ke atas atau upper middle income oleh Bank Dunia tentu saja masih memiliki permasalahan pemerataan ekonomi. Masalah ini tentunya dapat diatasi dengan pemerataan pembangunan di masyarakat untuk memperoleh pendapatan nasional melalui pembentukan sebuah lembaga keuangan yaitu koperasi. Koperasi merupakan suatu badan usaha yang terdiri atas perkumpulan orang, di mana bersifat sukarela dengan tujuan ekonomi yang telah disepakati oleh anggotanya, serta organisasi yang dipimpin secara demokratis, serta berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi ini dibentuk bertujuan untuk dapat mengurangi tingkat kesenjangan ekonomi di masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai wadah perekonomian rakyat. Koperasi sebagai badan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dibentuk berdasarkan asas kekeluargaan dan asas gotong royong. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 2 menyatakan bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan memiliki makna sebagai cerminan diri akan kesadaran dan tanggung jawab moral terhadap koperasi.
Penyimpangan prinsip dan asas koperasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti tingkat pengetahuan pengelola akan pentingnya pengetahuan tentang perkoperasian. Maka dari itu, pentingnya memberikan pendidikan terhadap anggota mengenai perkoperasian untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Materi yang kedua yaitu unsur-unsur dalam koperasi sekolah. Agar dapat berkembang dengan baik, koperasi sekolah harus dikelola secara baik pula. Jadi, setiap koperasi pasti memiliki perangkat organisasi koperasi, yaitu 1. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi di tata kehidupan koperasi yang berarti berbagai persoalan mengenai suatu koperasi hanya ditetapkan dalam rapat anggota. 2. Pengurus merupakan bagian eksekutif dari koperasi sekolah. 3. Badan pengawas atau pemeriksa. Tugasnya melakukan pengawasan apakah pengurus telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Selain ketiga unsur pokok tersebut, dalam manajemen koperasi biasanya juga terdapat unsur penunjang berupa badan penasihat, pembina, dan pelindung. Badan penasihat, pembina, dan pelindung biasanya berada di bawah kepala sekolah atau pejabat perwakilan dari Rektorat Jenderal Koperasi setempat. Materi yang ketiga yaitu macam-macam bentuk koperasi sekolah. Ada beberapa bentuk koperasi sekolah, antara lain 1. Unit usaha toko. Koperasi ini menyediakan dan menjual produk-produk yang dibutuhkan oleh para siswa seperti alat tulis, buku pelajaran, buku gambar, dan lain-lain. 2. Unit usaha kafetaria. Unit koperasi ini menyediakan dan menjual produk-produk yang dibutuhkan para siswa seperti makanan ringan, nasi, gorengan, mie, kerupuk, serta makanan lainnya. 3. Unit usaha simpan pinjam. Koperasi ini mewajibkan para anggotanya untuk membayar simpanan wajib dan simpanan sukarela. 4. Unit usaha jasa. Koperasi ini menyediakan dan menjual produk jasa yang dibutuhkan oleh para siswa seperti fotokopi, pengetikan, penjilitan, dan sebagainya. Materi yang keempat yaitu bentuk dan tipe koperasi. 1. Koperasi primer. Koperasi primer merupakan seluruh koperasi yang didirikan dan beranggotakan 20 orang perseorangan. 2. Koperasi sekunder. Koperasi sekunder bisa didirikan tidak hanya oleh koperasi-koperasi sejenis saja, melainkan juga bisa didirikan oleh koperasi yang berlainan jenis, lantaran masih ada kepentingan kegiatan atau kebutuhan ekonomi yang sama. Kegiatan atau kebutuhan yang sama tersebut akan bisa dicapai lebih efisien jika diselenggarakan oleh koperasi sekunder pada skala kekuatan yang lebih besar. 3. Pusat. Koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi utama pada tiap wilayah tingkat 2 kabupaten ditumbuhkan sentra koperasi. 4. Gabungan. Koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi sentra pada tiap wilayah tingkat 1 provinsi ditumbuhkan gabungan koperasi. 5. Induk. Koperasi yang minimum anggotanya merupakan 3 adonan koperasi pada ibu kota ditumbuhkan induk koperasi. Materi yang kelima yaitu komunikasi yang terjadi pada organisasi. Komunikasi organisasi koperasi sekolah dapat berperan dalam meningkatkan kinerja dan kapasitas sebagai organisasi sekolah dalam pengembangan mekanisasi pendidikan. Komunikasi organisasi koperasi sekolah merupakan suatu model karena menyangkut struktur hubungan personal dengan berbagai elemen organisasi koperasi sekolah yang saling terkait seperti iklim komunikasi, organisasi koperasi, komunikasi publik organisasi koperasi sekolah, karakteristik anggota koperasi sekolah, dan tingkat kepuasan komunikasi anggota terhadap pelayanan koperasi sekolah. Materi yang keenam yaitu peranan staf koperasi sekolah. Koperasi sekolah amat baik bagi perkembangan kemandirian dan kedewasaan siswa. Oleh karena itu, setiap lembaga pendidikan diharapkan memiliki koperasi. Staf koperasi sekolah mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu sebagai berikut. 1. Membantu pemerintah dalam pembangunan bidang perkoperasian melalui pendidikan di Indonesia. 2. Melatih siswa supaya memiliki kesadaran berkoperasi. 3. Melatih siswa untuk disiplin, jujur, suka bekerja keras, setia kawan, bekerja sama, saling membantu, dan mempunyai jiwa demokratis. 4. Memberikan pengetahuan dan keterampilan berkoperasi kepada siswa sehingga dapat menjadi bekal saat siswa terjun ke masyarakat, mengembangkan jiwa berwirausaha siswa. Selanjutnya, Sultan Tiara Harja mengemukakan bahwa koperasi sekolah memiliki peran sebagai berikut. 1. Membantu para anggotanya untuk meningkatkan penghasilannya. 2. Mengurangi tingkat pengangguran. 3. Mengembangkan kegiatan siswa. 4. Meningkatkan taraf hidup rakyat. 5. Meningkatkan pendidikan rakyat.
Dari beberapa peran sekolah, dapat kita simpulkan dengan adanya koperasi sekolah dapat membantu pemerintah dalam pembangunan perkoperasian di sekolah, melatih siswa untuk bertanggung jawab, bekerja sama, jujur, dan memberikan pengetahuan serta keterampilan kepada siswa sebagai bekal saat siswa terjun ke masyarakat dalam hal pengembangan jiwa berwirausaha peserta didik. Materi yang ketujuh yaitu perilaku koperasi sekolah. Indikator pengukuran sikap siswa terhadap keberadaan koperasi sekolah dapat dilihat dari A. Untuk memperoleh keterampilan dalam praktek berbusana, B. Untuk memenuhi kebutuhan peralatan sekolah murid yang menjadi anggotanya. Indikator pengukuran motivasi berwirausaha dapat dilihat dari A. Laba, dapat menentukan berapa laba yang dikehendaki, keuntungan yang diterima, dan berapa yang akan dibayarkan pada pihak lain. B. Kebebasan, bebas mengatur waktu dari supervisi, bebas aturan main yang menekan atau intervisi, dan bebas dari aturan budaya organisasi atau perusahaan. C. Impian personal, bebas mencapai standar hidup yang diharapkan, lepas dari rutinitas kerja yang membosankan, karena harus mengikuti visi misi impian orang lain. D. Kemandirian, memiliki rasa bangga karena dapat mandiri segala hal seperti mandiri dalam pengelolaan atau manajemen, mandiri dalam pengawasan, serta manajer bagi dirinya sendiri. Materi yang ke-8 yaitu perubahan koperasi sekolah. Perubahan koperasi menjadi bisnis center, kegiatan berkoperasi mampu menumbuhkan nilai karakter kekeluargaan, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, keterbukaan, dan kepedulian. Pengembangan nilai atau karakter dapat dilakukan dalam dua pilar, yakni kegiatan pembelajaran melalui mata pelajaran ekonomi atau kewirausahaan, serta kegiatan koperasi sekolah. Dalam kegiatan pembelajaran di kelas, pengembangan nilai atau karakter dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan terintegrasi dalam semua mata pelajaran. Dalam lingkungan sekolah dikondisikan agar lingkungan fisik dan sosiokultural sekolah memungkinkan para peserta didik bersama dengan warga sekolah lainnya terbiasa membangun kegiatan keseharian di sekolah yang mencerminkan perwujudan nilai atau karakter. Materi yang ke-9 yaitu pengembangan koperasi sekolah. Pada kenyataannya, mengembangkan koperasi tidak selalu berjalan lancar karena kurangnya strategi maupun persiapan. Untuk Anda yang sedang menjalankan usaha koperasi dan ingin mengembangkannya, ketahui strategi khusus di bawah ini. 1. Benahi kondisi internal koperasi. Jika sebuah koperasi tak terdiri dalam waktu yang cukup lama tanpa ada perkembangan, maka perlu suatu pengembangan. 2. Tambahan kebijakan koperasi. Kebijakan koperasi pada umumnya menerapkan sistem pola penitipan, di mana modal yang didapatkan berasal dari dana titipan para anggotanya sebagai modal bersama. 3. Membuat promosi. Jika komponen internal dalam koperasi telah diperbaiki namun belum menemukan hasil yang maksimal, cobalah buat promosi untuk mengenalkan suatu produk atau jasa pada seseorang sehingga orang tersebut berminat menggunakan produk atau jasa tersebut. 4. Merekrut anggota yang kompeten. Untuk mengembangkan usaha koperasi bisa dimulai dengan mencari anggota yang kompeten. Anggota yang memiliki ilmu dan pengalaman tentang koperasi akan lebih mudah mengurus koperasi dengan baik. Selain itu, anggota tersebut juga bisa membantu anggota lain yang tidak begitu memahami koperasi. Materi yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari pemaparan materi di atas dapat kita simpulkan bahwa koperasi merupakan salah satu organisasi ekonomi yang melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan. Koperasi Indonesia memiliki dasar konstitusional yang kuat, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1 yang berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Agar dapat berkembang dengan baik, koperasi sekolah harus dikelola secara baik pula. Jadi, setiap koperasi pasti memiliki perangkat organisasi koperasi yaitu rapat anggota, pengurus, dan badan pengawas. Koperasi sekolah dibagi menjadi beberapa unit, seperti unit usaha toko, unit usaha kafetaria, unit usaha simpan pinjam, dan unit usaha jasa. Koperasi memiliki beberapa bentuk dan tipe, yaitu koperasi primer, koperasi sekunder, pusat, dan koperasi gabungan. Koperasi memiliki badan struktur organisasi yang terdiri dari pengurus, pengawas, manajer, unit usaha, dan anggota. Komunikasi organisasi koperasi sekolah dapat berperan dalam meningkatkan kinerja dan kapasitas sebagai organisasi sekolah dalam mengembangkan mekanisme pendidikan. Koperasi sekolah amat baik bagi perkembangan kemandirian dan kedewasaan siswa, oleh karena itu setiap lembaga pendidikan diharapkan memiliki koperasi.
Koperasi dituntut dapat melakukan upaya agar dapat bertahan dan bersaing serta lebih meningkatkan eksistensi usahanya. Maka koperasi tersebut harus dapat menentukan suatu kebijakan dan strategi yang dijalankan untuk dapat dikembangkan dan ditingkatkan yang ditunjukkan untuk kesejahteraan anggota. Salah satu kebijakan yang dapat diambil untuk dapat menunjang perkembangan koperasi adalah dengan meningkatkan pengendalian internal dari koperasi. Dari beberapa peranan koperasi sekolah dapat disimpulkan dengan adanya koperasi sekolah dapat membantu pemerintah dalam pembangunan perkoperasian di sekolah, melatih siswa untuk bertanggung jawab, bekerja sama, jujur, dan memberikan pengetahuan serta keterampilan kepada siswa sebagai bekal saat siswa terjun ke masyarakat dalam hal pengembangan jiwa berwirausaha peserta didik.